Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di Dodol Betawi Asli Bapak Satibi di kawasan Depok. Nah, beginilah caranya membuat dodol. Ini diolah selama hampir 7 jam. Jadi untuk menghasilkan dodol yang enak perlu waktu 7 jam. Nah, usaha ini sebetulnya sudah dilakukan oleh masyarakat Betawi khususnya baik di dalam kota maupun di pinggiran. Nah, ini salah satu usaha yang dilestarikan oleh masyarakat Betawi khususnya. Tapi kali ini ada yang lain bahwa pembuat dodol ini ternyata berasal dari Pati. Bagaimana kisah dan ceritanya, ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share untuk teman-teman kalian apabila bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum, pemirsa, saya Bapak Satibi. Usaha saya dodol Betawi. Saya tinggal di Kalibaru, Cilodong, Depok. Tahun kurang lebih 2005-an. Dari SMA itu emang udah tinggal di Jakarta sana, di Senen. Jadi ya berbaur, bergaul, bermasyarakat dengan orang-orang asli Jakarta. Teman saya juga banyak yang Jakarta, yang Betawi gitu. Jadi saya dulu tuh kerjanya pagi sampai sore, kerja boleh dibilang cleaning service sama office boy gitu. Jadi tapi kalau malam sekolah, jadi boleh dibilang sekolah karyawan gitu. SMA. Kuliner ini jadi kerja ke sana kemari gitu, tapi rata-rata kerjanya emang kuliner emang. Pernah jualan nasi uduk, seafood, terus sate Madura juga pernah. Indomie yang mangkal di pinggir jalan. Jualan sayuran juga pernah, kita ngambil dari Bogor terus kita jual di pasar Minggu, di bangunan juga pernah. Jadi banyak lah kerjaan macam-macam. Serabutan ya itu kira-kira ya sampai sebelum keluarga lah hitungannya. Sampai sebelum keluarga itu masih serabutan. Tapi hitungannya emang intinya kebanyakan yang dagang memang. Usaha kan menyadari sendiri pendidikannya minim ya. Ngojek juga pernah. Dulu keluarga mengojek, tapi ya sembari dagang memang. Paling berkesan dagang sayuran, Pak, sebenarnya. Dagang sayuran itu kita sore ke Bogor, berangkat ke Bogor, terus ngambil sayuran, kita naik kereta sampai ke pasar Minggu. Kita ngelapak ke pasar Minggu, kan malam kan biasanya. Kita sambil nungguin pembeli, sambil gelar dagangan, kita tidur di emper pasar. Nah, kalau mengenai dodol Betawi, saya kan emang hobi makanan ya. Jadi makan kalau misalnya kita dengar ada makanan enak gitu, kita coba sama teman-teman. Kebetulan emang dari sekian rasa makanan, selera makanan jatuhnya ke dodol Betawi, ke makanan Betawi, ke soto, ke nasi uduk Betawi. Nah, saya ngambil yang buat dagangan ini dodol Betawi jadinya. Pertama kita ngaduk dodol Betawi udah punya anak 2 waktu itu. Nah, dari mau bikin usaha dodol Betawi, kalung, gelang, anak saya jual, saya buat beli kuali, terus buat modal awal, terus buat beli HP Motorola waktu itu yang Asia. Udah ada HP Asia waktu itu Motorola. Itu 550.000 itu buat komunikasi, buat nyantumin alamat. Nah, dari situ ya kita pelan-pelan kecil gitu. Kita jualan tiap hari ini di sini, tiap hari di mana gitu. Jadi nggak melulu tiap hari di satu tempat.
Jadi tiap hari Minggu di Kuitang, hari Rabu di Cakung, hari Sabtu di Kampung Melayu sampai sekarang. Kalau di Kuitang ada Islamic Center Kuitang. Nah di situ yang berkumpulnya ratusan pedagang di situ setiap minggu pagi kayak macam Car Free itu. Cuman kalau di sana kan ada pengajian. Kalau di Kampung Melayu juga ada pengajian sama tiap hari Sabtu. Nah kalau hari Rabu juga ada pengajian tiap hari Rabu. Kenapa? Kebanyakan itu yang sambil pengajian karena mayoritas ibu-ibu sama bapak-bapak orang tua gitu. Pasarnya, bangsa pasarnya. Paling kurang lebih seminggu itu sekitar 100 kiloan ya, nggak banyak. Kalau sebelum pandemi agak lumayan, cuman karena sekarang kan ada pandemi jadi nggak begitu ini lagi. Sebelum pandemi kira-kira sehari bisa 300 kilo gitu. Kalau sekarang paling sehari 100 kilo. Kalau kemarin waktu awal kan seminggu paling 100 kilo. Paling sekarang mungkin lagi awal-awal naginya habis lebaran mesti 100 kilo mungkin bisa. Tadinya biasanya anak buah ada 10-an orang, paling sekitar tinggal 3-4 orang gitu kemarin waktu pandemi. Kalau cerita menyenangkan, ya menyedihkan, menyenangkan mah udah jamak itu ya nama usaha ya. Cuman berkesan paling menyedihkan itu pernah suatu pas hari puasa, kita kan kalau puasa agak banyak ya. Cuman ada waktunya suatu saat pembelinya agak kurang, sampai buat gaji karyawan aja nggak ada. Akhirnya saya minjam uang ke bank buat gaji karyawan, itu ada gitu. Terus kalau yang ditipu orang udah ngambil sekian item, sekian bungkus sampai nilainya sampai belasan juta, sampai sekarang nggak bayar juga ada masih. Nah kalau yang menyenangkan mah ya alhamdulillah setiap bulan puasa alhamdulillah pelanggan banyak. Terus kalau lagi ada event-event kayak macam Lebaran Betawi, apa festival budaya Betawi, alhamdulillah banyak pembelinya. Paling ikut event to event Pak, dari bazar ke bazar, dari mall to mall gitu, tapi nggak setiap hari. Jadi misalnya di mall BTM 2 minggu, ntar pindah ke mall Botani 2 minggu, pindah ke CCM 2 minggu gitu. Jadi ikut IO, jadi ikut jadwal IO. Nah di situ kita bekerja sama beberapa IO gitu jadwalnya. Maksudnya jadwalnya itu ada terus. Dalam bulan-bulan ada, hari-harian ada. Ya hampir tiap bulan, terutama pas tanggal muda yang banyak orang hajatan, orang nikahan itu ada hantaran. Jadi yang biasa dibawain itu ada dodol, keplak, wajik, uli, kue pepek, kue bika Ambon, kue talam gitu. Di Mika itu biasanya dibandingin sama hari-hari biasa, kalau yang buat hantaran itu di atas 50% daripada hari-hari biasa. Itu yang khusus buat hantaran kan. Kalau orang masyarakat kita terutama Betawi, kalau lagi ada acara hajatan gitu kan biasanya dodol harus. Biasanya dodol harus, dan itu alhamdulillah waktu di masa pandemi juga ketolong orang-orang punya acara gitu kan. Kalau pembeli agak sepi emang. Kalau dodol ada 4 varian, ada original, ada duren, ketan hitam, wijen. Terus kita juga ada geplak, ada uli, ada bir pletok, ada wajik. Tapi rata-rata emang makanan khas Betawi. Ada yang berkilo ada per item kayak macam gini. Ini ada. Kalau yang ori berkilo 60. Nah kalau yang rasa wijen, original, wijen, ketan hitam sama duren itu 65 karena mereka pakai tambahan. Kalau yang duren ya pakai duren asli, kalau yang wijen ya pakai tambahan wijen, kalau yang ketan hitam, ketan yang agak mahal dibanding yang ketan biasa. Kalau 100 kilo jadi kita bikinnya kan macam-macam, jadi nggak cuman yang baskom doang, jadi ada yang ukuran sekilo seperempat, ada yang ukuran sekilo, ada yang ukuran setengah kilo, bahkan ada yang ukuran 100 gram, 200 gram gitu. Jadi
macem-macem dah. Jadi nggak bisa apa namanya, ini harus jadi berapa gitu ya. Jadi bagi-bagi. Tapi kita produksi dari hari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu anak-anak pada bagian keluar, maksudnya bazar di mana gitu, ada jadwalnya. Produksi terus, tapi sekarang baru mulai ini dari kemarin, dari Senin pasca Lebaran, sekitar sebulanan kurang lebih ya, sekitar sebulanan, terutama dodolnya. Wajib kalau geplak paling sekitar 2-3 mingguan, nggak bisa lama kalau geplak. Yang kecil ini 10 ribuan. 10 ribuan ini yang 110 gram, 100 gram. Kalau yang ini 200 gram 20.000. Ini setengah kilo lebih 35.000. Terus kalau yang ini yang gedean, ini 75.000. 1,5 kilo. 1 kilo seperempat. Yang 1 kilo nggak dipajang tadi. Nah kalau ini Mika macam-macam nih, ada yang 3 kilo, yang ini yang gede buat hantaran biasanya, yang di atas. Itu yang ada yang 180.000, ada yang 120, ada yang 200, macam-macam. Yang khusus buat hantaran. Kalau yang paling sulit, Nggak ada sulitnya. sebenarnya kita kan punya pangsa pasar sendiri ya, punya penggemar sendiri. Kalau yang paling sulit emang orang yang ini, yang istilahnya nggak suka dodol. Yang nggak suka dodol, jadi kalau nyobain komentarnya begini begitu, kurang begini begitu gitu. Kalau rata-rata kalau yang penggemar dodol, alhamdulillah sih itunya positif.